Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Saya akan mengajak kita untuk menanggapi video terakhir pengajaran Pak Pendeta Esdras Soru tentang Yesus sebagai Bapa yang kekal. Ini merupakan analisis kritis dan tanggapan dari perspektif Katolik terhadap isi pembicaraan Esdras Alfred Soru di dalam video tersebut. Saya akan membaginya menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, metodologi dan teologi keselamatan. Yang kedua, doktrin Tritunggal dan kekeliruan teologis. Dan yang ketiga, kekeliruan dalam penafsiran kristologis dan penggunaan lagu rohani. Vamonos. Poin pertama, metodologi dan teologi keselamatan. Reduksi Injil menjadi skema kognitif. Ada reduksi Injil menjadi asentimen kognitif. Assent, kesetujuan, persetujuan pengetahuan, asentimen kognitif. Pendeta Esdras berulang kali menekankan bahwa banyak umat Kristen adalah Kristen KTP dan belum sungguh-sungguh percaya, dan bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman pribadi kepada Yesus. Ini merupakan pengulangan pola evangelikalisme tipikal yang mengidentikan keselamatan dengan suatu momen pengakuan iman personal, terlepas dari kehidupan sakramental dan proses pembentukan spiritual secara berkelanjutan. Dari perspektif Katolik, ini adalah sebuah reduksionisme terhadap sakramentalitas keselamatan. Keselamatan bukan hanya soal percaya secara personal, tetapi melibatkan gratia, rahmat Allah yang bekerja lewat gereja, sakramen, dan kasih sebagai buah dari iman. Lihat Yakobus bab 2 ayat 24, manusia dibenarkan karena perbuatan dan bukan hanya karena iman. Penekanan pada keselamatan individual privatif. Esdras mengisahkan pengalaman pelayanan kepada pembantu rumah tangga yang dianggap sebagai jiwa yang diselamatkan, seolah keselamatan dapat dimaknai sebagai tawaran personal dari mulut penginjil. Ini mencerminkan model misi Protestan yang transaksional dan berorientasi kuantitas. Berapa jiwa yang ditaklukkan, yang ditolak oleh gereja Katolik. Dalam gereja Katolik, keselamatan bukan semata-mata urusan satu lawan satu, melainkan masuk ke dalam misteri komunal tubuh Kristus. Iman tidak pernah hanya personal, tetapi eklesia komunal, dilahirkan, dibentuk, dan diselamatkan dalam tubuh gereja. Lumen Gentium artikel 14. Poin yang kedua, doktrin Tritunggal dan kekeliruan teologis terhadap gelar Bapa yang kekal. Ada kekeliruan dalam kritik terhadap modalisme. Pendeta Esdras dengan benar menolak ajaran Sabellianisme atau modalisme, satu pribadi Allah yang muncul dalam 3 bentuk berbeda. Namun secara retoris ia menyasar umat Kristen lain tanpa membedakan antara ajaran resmi gereja Katolik dan penyimpangan populer. Dia seolah menyiratkan bahwa umat Katolik menyamakan Yesus dengan Allah Bapa. Gereja Katolik sejak Konsili Nicea dan Konsili Konstantinopel secara eksplisit menolak ajaran modalistik. Formula dogmatis Katolik adalah tres personae una essentia, 3 pribadi ilahi dalam satu hakikat. Lihat KGK 253 sampai 255. Ironisnya, Pendeta Esdras sendiri tidak mengutip sumber resmi Katolik, tetapi membantah karikatur dari pemahaman Katolik, termasuk dalam contoh lagu rohani, doa salah kaprah, dan kebingungan umat. Kemudian ada analisis linguistik dari Bapa dari kekekalan. Pendeta Esdras menawarkan suatu pendekatan tata bahasa Ibrani, gramatika Ibrani, untuk menafsir Yesaya bab 9 ayat 5 bahwa gelar itu harus dimengerti bukan Bapa yang kekal, tetapi Bapa dari kekekalan, lalu memaknainya sebagai sumber kekekalan, bukan identitas trinitaris. Walaupun pendekatan ini menarik, ia justru mengabaikan tradisi kristologis yang lebih tua, yakni bahwa Yesaya bab 9 ayat 5 adalah nubuat inkarnasi, di mana Yesus disebut sebagai El Gibor, Allah yang perkasa, dan Aviat, Bapa kekal, bukan sebagai Bapa dalam Tritunggal, tetapi sebagai penguasa kekekalan. Lihat Athanasius on the Incarnation. Dalam teologi Katolik, ayat ini tidak dimengerti sebagai penegasan Yesus sama dengan Bapa,
melainkan pengakuan terhadap atribut keilahian Sang Putra. Maka tidak ada pertentangan, apalagi kebingungan, sebagaimana disiratkan oleh pendeta Ezra. Poin yang ketiga, kekeliruan kristologis dan evaluasi lagu atau doa. Kristus bukan Bapa kita. Ezra menolak sebutan Yesus sebagai Bapa rohani umat karena secara teologis kita adalah saudara Yesus, mengacu pada adopsi sebagai anak-anak Allah. Namun argumennya terlalu dikotomis. Tradisi Katolik, lihat Katekismus 2780, mengakui bahwa kita adalah anak Bapa melalui Kristus, tetapi juga bahwa Kristus adalah Sang Guru dan penuntun hidup kekal. Dalam makna spiritual, Dia adalah Bapa karena memberi hidup baru melalui rahmat. Maka, penolakan tegas terhadap gelar Bapa rohani untuk Kristus bertentangan dengan makna biblis dan patristik. Bahkan Santo Paulus menyebut dirinya Bapa dari orang-orang yang ia bimbing dalam iman. 1 Korintus bab 4 ayat 15. Apalagi Kristus, sang sumber keselamatan. Tentu saja Dia adalah Bapa kita. Ada evaluasi lagu secara over teologis. Ya, pendeta Ezra tampak hiperanalitis terhadap lagu rohani dan menganggap banyak lagu salah secara teologis, bahkan sampai menyebut sesat. Hal ini mencerminkan kekeliruan hermeneutis karena lagu bukanlah dokumen dogmatis, melainkan ekspresi devosi. Nah, ada kata yang penting di sini. Devosi itu selalu melibatkan eksagerasi. Ketika seseorang yang jatuh cinta membuat puisi atau pantun, tentu saja ada banyak hal eksagerasi di situ. Tetapi jangan salahkan dia bahwa ini tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, engkaulah gadis yang tercantik di muka bumi ini. Nah, belum tentu apa kriterianya dia paling cantik. Tapi kan itu ungkapan ekspresi devosionalnya. Gereja Katolik membedakan antara liturgi resmi dan devosi populer, serta mengenali bahwa ekspresi afektif umat, ekspresi cinta umat, tidak selalu sempurna secara dogmatis, tetapi tetap sah sejauh tidak menyimpang secara esensial dari iman. Lihat Direktorium tentang Kesalehan Populer tahun 2002. Jadi saudara-saudari, tanggapan klarifikasi dari perspektif Katolik tentang ajaran pendeta Ezra Soru, beliau menampilkan khotbah yang padat dan menarik, namun secara substansial mengandung kecenderungan anti-tradisi, reduksionisme Injil, dan penyalahpahaman terhadap iman Katolik. Dia tampak menyerang ajaran yang tidak secara resmi diajarkan oleh gereja Katolik, lalu menjadikannya contoh kesesatan. Sebagai tanggapan Katolik, yang pertama, gereja Katolik menerima Tritunggal sebagai 3 pribadi ilahi dalam satu hakikat. Yesus bukan Bapa, tetapi sungguh Allah. Yang kedua, keselamatan bukan hanya iman personal, tetapi juga partisipasi dalam hidup ilahi melalui gereja dan sakramen. Yang ketiga, gelar Bapa yang kekal tidak menimbulkan kebingungan karena dimaknai secara kristologis sebagai ungkapan keilahian Putra, bukan fungsi trinitaris. Yang keempat, lagu rohani tidak identik dengan doktrin. Membidik umat awam tanpa membedakan ranah liturgi, devosi, dan dogma adalah bentuk pembusukan katekese. So, teman-teman, demikianlah tanggapan kita untuk menjernihkan ajaran kabur dari pendeta Ezra Soru yang bisa menyesatkan banyak orang Katolik. Follow for more.